Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Asania, NPM 215303021 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi Pramuka Penggalang. Yang pertama, pengertian Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia 11-15 tahun. Dan pada tahun 1928 terciptalah peristiwa yang bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia, yang biasa dikenal sebagai Kongres Sumpah Pemuda. Dan yang selanjutnya, tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang, dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, penggalang ramu, yang kedua, penggalang rakit, yang ketiga, penggalang terap, yang keempat, penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau yang biasa disebut SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau yang biasa disebut SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum yang biasa disebut TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau biasa disebut TKK. Dan yang selanjutnya, kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkat penggalang antara lain 1. Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, jambore ranting. 2. Lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, nasional. 3. Gala Dian Pimpinan Regu. Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama, pratama, pemimpin regu, pinru, dan wakil pemimpin regu, wapinru, penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. 4. Penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. 5. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam datu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. 6. Perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu, atau perjusami, yaitu perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan, liburan, dan sejenisnya. 7. Jambore on the air and the jambore on the internet. Dan yang selanjutnya, upacara pembukaan latihan penggalang. 1. Pratama memanggil peserta upacara. 2. Peserta berbaris membentuk kangkari. 3. Pindu atau pemimpin regu menyiapkan masing-masing regu. 4. Pratama didampingi pindu pemeriksa kerapian peserta. 5. Pratama mengambil alih komando. 6. Penghormatan umum. 7. Laporan pindu pada pratama. 8. Pindu kembali ke tempat. 9. Pratama mengistirahatkan pasukan sebelum menjemput pembina. 10. Pratama menjemput pembina untuk memulai upacara. 11. Pembina memasuki lapangan upacara dengan didampingi oleh asisten pembina. 12. Pratama menyiapkan pasukannya kembali. 13. Penghormatan umum kepada pembina upacara. 14. Pratama menyerahkan pasukan. 15. Pratama kembali ke tempat semula. 16. Penyerahan regu kepada pindu. 17. Wapindu kembali ke samping kiri barisan. 18. Pengibaran bendera merah putih. 19. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Pratama. 20. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina diikuti oleh seluruh peserta upacara. 21. Pembacaan Dasa Dharma. 22. Sambutan atau amanat pembina. 23. Menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka. 24. Pratama kembali memasuki lapangan. 25. Laporan Pratama bahwa upacara telah selesai. 26. Penghormatan umum kepada pembina upacara. 27. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. 28. Pratama menyerahkan pasukan kepada pindu masing-masing.
Dan yang terakhir, upacara penutupan latihan penggalang. 1. Pratama memanggil peserta. 2. Pratama mengambil alih komando. 3. Pratama mengistirahatkan pasukannya. 4. Pratama menjemput pembina. 5. Pembina memasuki lapangan upacara. 6. Pratama menyiapkan pasukannya. 7. Penghormatan umum kepada pembina upacara. 8. Pratama kembali ke tempat semula. 9. Wapindru menyerahkan regu. 10. Penurunan bendera merah putih. 11. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Pratama. 12. Sambutan atau amanat dari pembina upacara. 13. Pratama kembali memasuki lapangan upacara. 14. Laporan Pratama kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. 15. Penghormatan umum kepada pembina upacara. 16. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. 17. Pratama menyerahkan pasukan kepada pintu masing-masing. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.